Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya yang berjudul Praktik Ekonomi Gotong Royong dalam Pembiayaan dan Pelaksanaan Tradisi Nyongkolan Masyarakat Sasak di Kota Mataram. Perkenalkan, nama saya Amanda Delinda Wijaya dengan NIM A1C02310203 kelas G. Yang pertama itu abstraknya, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik ekonomi gotong royong yang terjadi dalam pembiayaan dan pelaksanaan tradisi nyongkolan masyarakat Sasak di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan keluarga penyelenggara, pemuda desa, dan peserta nyongkolan. Data dianalisis melalui tahapan analisis domain, taksonomi, komponensial, hingga menemukan tema budaya. Hasil menunjukkan bahwa nyongkolan tidak hanya merupakan prosesi adat sebagai pengumuman pernikahan, tetapi juga aktivitas sosial ekonomi berbasis partisipasi kolektif. Mekanisme seperti patungan dana, sumbangan sukarela, pencatatan biaya keluarga, hingga gotong royong tenaga pemuda desa memperlihatkan keberlanjutan nilai solidaritas dalam masyarakat Sasak. Nilai budaya nyengat mampu atau sesuai kemampuan ekonomi menjadi pedoman agar tradisi tetap berjalan tanpa membebani keluarga penyelenggara. Tradisi ini juga memperkuat identitas budaya Sasak di tengah modernisasi. Selanjutnya ada latar belakang, yang dimana tradisi nyongkolan merupakan salah satu bentuk prosesi adat masyarakat Sasak yang memiliki fungsi sosial penting sebagai pengumuman resmi pernikahan kepada masyarakat. Prosesi ini dilakukan melalui arak-arakan pengantin pria menuju rumah mempelai perempuan, yang dimana diiringi musik tradisional seperti gendang belek dan partisipasi masyarakat sekitar. Menurut penelitian Surki tahun 2018, nyongkolan tidak hanya menjadi ritual adat, tetapi juga simbol identitas budaya Sasak yang menegaskan nilai kebersamaan, penghormatan, dan solidaritas antar warga. Hal ini sejalan dengan temuan Hadi pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa prosesi pernikahan adat di Lombok berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan sosial dalam komunitas, terutama melalui ketertiban aktif keluarga besar, tetangga, dan pemuda desa. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan nyongkolan mengalami modernisasi yang berdampak pada meningkatnya biaya acara. Penelitian Rohman dan Wahyudi tahun 2021 menjelaskan bahwa modernisasi dalam ritual adat seringkali mendorong tumbuhnya faktor gengsi sosial, sehingga keluarga cenderung menambah fasilitas seperti dekorasi, dokumentasi profesional, dan sound system, yang dimana ditemukan temuan lapangan pada keluarga penyelenggara menunjukkan bahwa biaya nyongkolan dapat mencapai 14-15 juta dengan pengeluaran terbesar pada konsumsi, rias pengantin, dan sewa alat musik. Jumlah peserta yang tidak terduga juga sering meningkatkan kebutuhan anggaran. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dalam nyongkolan semakin kompleks dan menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga penyelenggara. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut, di mana keluarga penyelenggara mendapatkan dukungan finansial melalui sumbangan sukarela dari kerabat, patungan peserta rombongan, serta bantuan pemuda desa dalam mengatur jalannya prosesi. Oleh karena itu, tradisi nyongkolan tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga menggambarkan praktik ekonomi gotong royong yang masih relevan bagi masyarakat Sasak di tengah modernisasi. Rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana bentuk praktik ekonomi gotong royong dalam tradisi nyongkolan masyarakat Sasak. Yang kedua ada bagaimana keluarga penyelenggara mengelola biaya pelaksanaan nyongkolan. Yang ketiga, apa makna sosial ekonomi yang terkandung dalam partisipasi masyarakat pada prosesi nyongkolan. Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang dimana yang pertama mendeskripsikan bentuk gotong royong ekonomi dalam pembiayaan nyongkolan. Yang kedua menganalisis strategi pengelolaan anggaran keluarga penyelenggara. Yang ketiga mengungkap nilai sosial ekonomi dan mempengaruhi keberlangsungan tradisi nyongkolan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam praktik ekonomi gotong royong dalam pembiayaan serta pelaksanaan tradisi nyongkolan masyarakat.
Yang pertama itu ada informan dan lokasi, yang dimana lokasi tersebut berada di Jempong Baru, Skarbela, dan Kekali, Kota Mataram. Yaitu pada bulan November tahun 2025. Informan kita itu ada keluarga penyelenggara nyongkolan, yaitu Ibu Jumiati, pemuda desa Fatir Al-Farizi, dan peserta rombongan yaitu bernama Zainuddin. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi partisipatif pada prosesi nyongkolan. Yang kedua wawancara semi terstruktur. Yang ketiga dokumentasi lapangan seperti foto dan catatan. Yang keempat analisis domain, taksonomi, dan komponensial. Selanjutnya metode penelitian yang kita pakai itu teknik analisis datanya dilakukan menggunakan model analisis Spreadly yang mencakup tahapan analisis domain, taksonomi, dan komponensial sehingga mencapai penemuan tema budaya yang menjadi inti hasil penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan klasifikasi langsung pada informan untuk memastikan konsistensi informasi. Dengan demikian, metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk hadir secara langsung dalam proses budaya dan memahami praktik gotong royong dalam tradisi nyongkolan sebagai bagian penting dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sasak. Pada slide hasil dan pembahasan, yang dimana penelitian ini menghasilkan temuan yang menggambarkan bagaimana masyarakat Sasak dapat mempertahankan tradisi nyongkolan melalui praktik ekonomi berbasis gotong royong serta bagaimana nilai budaya, sosial, dan ekonomi bekerja secara bersamaan dalam prosesi tersebut. Dari hasil dan pembahasan ini kita dapat 5. Yang pertama ada pengelolaan biaya nyongkolan oleh keluarga, kontribusi sosial dan gotong royong ekonomi, dinamika sosial dalam prosesi nyongkolan, pandangan generasi muda terhadap budaya nyongkolan. Yang terakhir ada nilai budaya dan spiritualitas dalam tradisi. Hasil yang pertama yaitu pengelolaan pembiayaan nyongkolan oleh keluarga. Menurut hasil wawancara itu menunjukkan bahwa pembiayaan nyongkolan dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk menentukan kebutuhan utama seperti sewa gamelan, konsumsi, busana adat, izin keamanan, dokumentasi, dan dekorasi. Total anggaran yang disiapkan keluarga penyelenggara itu berkisar 14 juta dan dapat meningkat jika jumlah peserta arak-arakan bertambah saat pelaksanaan. Sumber dana berasal dari keluarga inti itu sekitar 8 juta sampai 11 juta ditambah sumbangan kerabat dan tetangga kurang lebih 3-4 juta. Selain itu, salah satu anggota keluarga bertugas sebagai pencatat seluruh pengeluaran agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menjadi evaluasi bagi pelaksanaan berikutnya. Dengan demikian, terdapat upaya pengelolaan keuangan yang tertib meskipun bersifat sederhana dan dilakukan secara mandiri. Kontribusi sosial dan gotong royong ekonomi. Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa gotong royong menjadi elemen penting dalam keberlanjutan tradisi. Masyarakat terlibat tidak hanya sebagai peserta prosesi arak-arakan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam bentuk patungan dana, iuran transportasi, hingga sumbangan sukarela kepada keluarga penyelenggara. Peserta rombongan dapat memberikan amplop sebesar 100.000 sampai 300.000 tergantung kedekatan hubungan. Pemuda desa juga berperan penting dalam membantu kelancaran acara, seperti menjaga keamanan, mengatur arus rombongan, serta menyiapkan perlengkapan teknis. Meskipun kontribusinya tidak selalu berupa uang, tenaga, dan waktu, yang diberikan secara sukarela menunjukkan pengalaman, nilai, saling membantu, dan solidaritas sosial. Selanjutnya yaitu dinamika sosial dalam prosesi nyongkolan. Prosesi nyongkolan selalu berlangsung meriah dengan iringan gamelan maupun gendang belek sebagai simbol kekuatan dan kebanggaan budaya Sasak, yang dimana musik dianggap sebagai elemen wajib karena menghadirkan suasana gembira dan menarik keterlibatan masyarakat, sehingga pada beberapa kasus biaya musik dapat menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Arak-arakan berlangsung dengan penuh interaksi sosial melalui saling sapa, jabat tangan, hingga pemberian doa. Di beberapa titik, rombongan berhenti untuk memberi ruang pada atraksi musik, tarian, dan sesi foto. Hal ini memperhatikan bahwa nyongkolan memiliki fungsi hiburan publik dan memperkuat hubungan sosial antar warga. Ada pandangan generasi muda terhadap biaya nyongkolan, yang dimana berdasarkan hasil wawancara, generasi muda mulai menunjukkan kesadaran mengenai pentingnya pengendalian biaya. Mereka menilai bahwa pelaksanaan nyongkolan saat ini cenderung meningkat biayanya karena pengaruh modernisasi
modernisasi dan media sosial. Sehingga sebagian keluarga ingin menampilkan kemewahan untuk menjaga gengsi, namun mereka menekankan bahwa esensi yang lebih penting adalah kebersamaan dan kelancaran acara, bukan kemewahan yang dapat membebani keluarga. Terakhir ada nilai budaya dan spiritualitas dalam tradisi, di mana selain sebagai prosesi adat, masyarakat percaya bahwa semakin banyak orang yang hadir dalam rombongan, semakin besar berkah bagi kehidupan rumah tangga pengantin. Penyambutan keluarga perempuan dengan taburan beras kuning atau tepung mawar merupakan simbol doa keselamatan dan restu, di mana prinsip nyengat mampu menjadi pedoman penting agar pelaksanaan tetap sesuai kemampuan ekonomi tanpa memaksakan diri. Dilihat di sini ada aspek utama temuan penelitian, yang dimana pada aspek ekonomi, dukungan patungan, sumbangan sukarela, pengelolaan biaya terencana. Yang aspek sosial yaitu mempererat silaturahmi, solidaritas kuat antar warga. Aspek budaya mempertegas identitas Sasak, prosesi simbolik dan sakral. Yang terakhir yaitu aspek generasi muda, yang dimana cenderung memilih konsep lebih hemat namun tetap bermakna. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada penelitian saya ini yaitu di mana tradisi nyongkolan masyarakat Sasak merupakan prosesi adat penting yang tidak hanya berfungsi sebagai pengumuman pernikahan dan simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai praktik ekonomi sosial berbasis gotong royong, di mana keluarga, kerabat, pemuda desa, dan peserta rombongan berkontribusi dalam bentuk dana sukarela, patungan, serta bantuan tenaga, sehingga biaya penyelenggara yang cukup besar dapat dikelola secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan prinsip nyengat mampu, agar pelaksanaan tidak melebihi kemampuan ekonomi keluarga, sehingga keberlanjutan tradisi tetap terjaga di tengah modernisasi dan meningkatnya gengsial. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi inti tradisi ini. Generasi muda perlu menerapkan pelaksanaan yang lebih efisien tanpa meninggalkan makna budaya. Pemerintah desa dan lembaga adat diharapkan memberi dukungan fasilitas agar tradisi dapat terus berlangsung tanpa membebani keluarga. Serta penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan agar pemahaman mengenai dinamika sosial ekonomi dalam nyongkolan menjadi lebih komprehensif. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.